Ini bukan dana kecil, ini 815 miliar rupiah dari uang publik internasional untuk kepentingan lingkungan kita. Dan kita tidak punya akses ke informasi dasar seperti di mana tepatnya reforestasi akan dilakukan, berapa luas area yang akan dihijaukan, siapa kontraktor atau pelaksananya, apa timelinenya, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi, tidak ada data publik yang jelas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mencatat bahwa dalam periode 2016 sampai 2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektare. Itu dipicu oleh aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Harigeo Sawit, PBPH, Geothermal, serta PLTA dan PLTM. 631 perusahaan, dan tidak ada yang dihentikan secara masif sebelum bencana terjadi. Uli Artasiagian dari WALHI menyatakan, jadi memang kebijakan-kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% sebenarnya mempengaruhi kerentanan kita dan memicu krisis iklim semakin parah. Tapi ada masalah yang lebih fundamental lagi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan reforestasi dalam program ini? Dr. Aziz, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengungkapkan masalah serius. Dalam perspektif ilmu ekologi, menanam tanaman komersial di bekas hutan alam tidak bisa disebut reforestasi. Itu adalah perubahan fungsi lahan dari ekosistem alami menjadi sistem produksi. Dia juga menegaskan, sawit bukan pohon secara anatomi. Sawit itu monokotil, tidak berkambium, akarnya serabut dan berada di permukaan. Sementara pohon memiliki sistem perakaran yang lebih dalam dan mampu menyimpan air. Ini sangat penting. Jika reforestasi yang dimaksud adalah menanam sawit atau tanaman komersial lainnya di bekas hutan alam, maka ini bukan penyelamatan lingkungan. Ini hanya pergantian satu bentuk eksploitasi dengan yang lain. Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya bahwa dana reforestasi ini akan digunakan untuk menanam kembali pohon asli Indonesia? Atau hanya akan menjadi perkebunan komersial baru? Share pendapat kalian. Dr. Hatma Suryatmojo, peneliti dari Universitas Gadjah Mada, memberikan analisis yang tajam tentang bencana Sumatera. Cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem untuk meredam curah hujan tinggi. Dia menyatakan deforestasi masif telah berlangsung di banyak kawasan hulu Sumatera. Di Aceh saja, hingga tahun 2020 sekitar 59% wilayah atau kurang lebih 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam. Tapi data menunjukkan Aceh kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan dalam kurun 1990 sampai 2020. Muhammad Ihwan, Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK, mengkritik keras kegagalan tata kelola hutan di Sumatera diperparah oleh minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan perizinan kehutanan dan perkebunan. Banyak izin terbit tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi lindung, termasuk didas dan kawasan penyangga ekologis. Mufti Bari dari Forest Watch Indonesia (FWI) menambahkan data yang mencengangkan. Di Provinsi Aceh, luas hutan berkurang